Terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Dalam episode ini, saya mengundang dua peneliti LPEM UI, yaitu Dr. Jahen Reski dan Faradina Alfia Meizar. Jahen Reski menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi UI dan S2 dan S3 dari University of York, Inggris. Sedangkan Faradina menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi UI dan Master of Economics dari University of Melbourne, Australia. LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sendiri adalah lembaga penelitian yang merupakan bagian integral dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus menjadi komunitas peneliti akademik terbesar di Universitas Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, LPEM FEB UI telah menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka di Indonesia yang berperan dalam menyumbangkan gagasan pemikiran melalui kegiatan penelitian, konsultasi, dan pendidikan. Kami akan berdiskusi tentang Indonesia Economic Outlook di tahun 2022. Anda dapat juga menyimak laporan lengkap dari Economic Outlook ini dengan mengunjungi website LPM FEBUI. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Jahen dan Mbak Dina dari LPEM Universitas Indonesia? Semoga dalam kondisi sehat dan kabar baik selalu ya, Mas Jahen dan Mas Reski. Mas Jahen dan Mbak Dina. Sama-sama Mbak Maria. Sama-sama Bu Amalia. Iya, sebelumnya terima kasih banyak sudah memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang di podcast saya kali ini. Saya siapkan episode spesial untuk Indonesia Economic Outlook 2022. Tahun lalu juga kita ngobrol bareng ya Mas Jahen ya, dan waktu itu bersama Ya, Mas Rifki untuk kita berdiskusi tentang Indonesia Economic Outlook ini. Um, dan juga tentunya terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman di LPM yang sudah berapa kali berpartisipasi di podcast saya ini. Saya sangat mengapresiasi dan sambutannya juga selalu positif ya karena keinginan saya adalah untuk bisa menyampaikan uh, hal-hal yang sangat ekonomis ini kepada teman-teman yang dari latar belakang yang sangat beragam. Jadi kemudian pesannya bisa sampai seperti itu. Dan terima kasih ya kepada teman-teman LPM UI. Oke, jadi fokus kita memang ke Indonesia Economic Outlook, dan terakhir ini saya lihat reportnya cukup komprehensif ya, dari yang memang bersifat sangat mikro gitu, dan terutama pastinya difokuskan kepada recovery pandemi COVID-19. Dan tapi kita juga tidak bisa kita juga harus memperhitungkan dua event global yang tentunya sangat berperan juga kepada perekonomian domestik kita, yaitu G20 dan pertemuan untuk perubahan iklim di Glasgow ya pada tahun ini, dan diadakannya pada saat yang berdekatan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Mas Jahen dan Mbak Dina ya. Dalam Indonesia Economic Outlook 2022 itu disebutkan tentang bidding farewell to recession. Nah, tahun lalu saya ingat Mas Jahen sama Mas Rifki waktu itu bilang kalau nggak usah khawatir sama resesi gitu. Jadi kalau baca outlooknya LPM tuh kita bawaannya optimis aja sih gitu ya. Apalagi saya orang awam yang di luar kajian ekonomi gitu. Kita kan kayaknya kalau denger resesi itu udah stres duluan gitu. Tahun ya. lalu katanya jangan khawatir, sekarang malah kita bidding farewell gitu. Jadi kita say goodbye sama resesi. Nah, ini memicu keingintahuan saya, sekali lagi yang tidak memiliki background ekonomi, dalam situasi COVID, pandemi yang berkepanjangan, apalagi kita itu ditambah lagi dengan Delta ya, yang nggak cuma di Indonesia, saya juga di sini mengalami dampak yang luar biasa. Nah, bagaimana untuk bisa menjelaskan pernyataan ini, Mas Jahen dan Mbak Dina, bahwa ternyata kita bisa mengucapkan selamat tinggal nih pada resesi. Ya. Baik, terima kasih nih Mbak Amalia, kita diundang lagi. Nih LPR juga merasa terbantu karena sekalian untuk disseminate apa yang kita kerjakan Betul, ke betul, khalayak betul. ramai ya, Oke, khususnya ke ya. khalayak non-ekonomi ya. Jadi menjawab pertanyaan yang mungkin berat tadi ya, jadi isu resesi itu mungkin kita perlu pahami terminologi dulu. Jadi kenapa kita anggap resesi itu, karena
pertumbuhan ekonomi, jadi output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian itu lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai data, itu ada terminologinya berdasarkan year on year. Jadi apakah misalnya pertumbuhan ekonomi pada saat ini, jadi mau contoh pada bulan April, Mei, Juni pada tahun 2021 dibandingkan dengan bulan April, Mei, Juni di tahun 2020. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya output perekonomian kita pada tahun 2021 periode X dibandingkan dengan periode sama 2020 meningkat, maka itu dianggap tumbuh. Oke. Ya kan? Sebaliknya, kalau misalnya output perekonomian, jadi semua barang jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian itu turun, maka itu dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, kapan dianggap resesi? Kalau 2 triwulan, jadi 6 bulan, 6 bulan. jadi 2 triwulan yang berdekatan, itu pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. I see, oke. Gitu. Jadi contoh pada bulan April, Mei, Juni, terus Juli, Agustus, September, pertumbuhan outputnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kita mengalami itu di 2020 sampai awal 2021. Oke. Jadi kalau Mbak Maya ingat kan kita di awal COVID itu Maret, April, Mei, itu kan langsung, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sorry. Itu triwulan 2 itu kan kita negatif 5,32 kan ya. Karena pada saat itu pemerintah bikin kebijakan restriksi, nggak hanya Indonesia, semua negara di dunia itu bikin restriksi, orang nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa pergi kerja, nggak bisa pergi liburan dan sebagainya, akibatnya output perekonomiannya turun. Dan itu berulang pada periode berikutnya karena kita masih agak anxious, ya, cautious, hati-hati dan sebagainya. Nah, tapi karena dibandingkan periode yang sama di 2020 itu ekonomi kita sudah mulai pulih, maka secara relatif terjadi peningkatan output. Jadi kalau kita lihat pada 2021 di bulan yang sama, ya di bulan April, Mei, Juni tadi, outputnya lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di 2020. Oke. Ya, jadi in terms of growth, kita lebih baik. Lebih baik. Ya, itu dianggap sebagai farewell to recession. Nah, kenapa mungkin pertanyaannya, kenapa kita bisa tumbuh? Kenapa Nanti mungkin bisa jawabannya, tumbuh, ya? pertanyaannya buat Dina itu. Silakan Dina. Oke. Kenapa di kuartal 2 2021 kita resmi keluar dari resesi, itu sebenarnya ada 5 alasan. Bisa dijelaskan sama 5 alasan. Tadi yang pertama, betul dibandingkan dengan data tahun 2020 yang memang kuartal 2 bulan April, Mei, Juni itu PDB kita turun sekali. Waktu itu negatif 5,32%. Kemudian yang kedua, di periode April sampai Juni 2021 pembatasan sosial cenderung lebih longgar. Jadi mobilitas lebih tinggi sehingga peningkatan pengeluaran di kuartal tersebut. Jadi ada peningkatan konsumsi ya di kuartal tersebut. Betul. Ya, okay. Ya, kemudian momen Idul Fitri di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi di kuartal yang ada momen Idul Fitrinya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal lain di tahun tersebut. Kemudian pemerintah juga masih terus memberikan stimulus untuk masyarakat dan juga bisnis, seperti misalnya pembebasan PPNBM dan pembebasan PPN untuk pembelian rumah dengan maksimal harga 2 miliar. Terakhir, ada ekonomi global mulai pulih sehingga harga komoditas misalnya sawit atau batu bara meningkat sehingga ekspor Indonesia juga bisa naik yang mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut. Begitu Ibu Amalia. Oke. Berarti menarik ya bahwa sebetulnya mungkin ini bukan fenomena yang terlalu baru ya, bahwa terutama tadi kalau setiap Lebaran, setiap hari raya itu kemudian konsumsi kita naik, dan ternyata itu juga berkontribusi pada bagaimana kita bisa keluar dari resesi. Dan memang kemudian pelonggaran pembatasan sosial itu cukup signifikan ya Mbak Dina dan Mas Jahen ya untuk kita bisa meminimalisir atau bisa keluar dari resesi. Jadi dengan kata lain bahwa walaupun pandemi berlangsung, tapi kan ada dinamika ya di dalam pandemi itu sendiri, jadi nggak konstan gitu. Itu yang kemudian menyebabkan bahwa tingkat resesi kita ini ternyata bisa di manage gitu ya, dan kita sesuai dengan tadi yang disampaikan dalam report bahwa kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada resesi ini, dan mudah-mudahan ini bisa memang menjadi sinyal yang baik ya untuk kemudian perbaikan dan pertumbuhan ekonomi kita pada masa, kita nggak bisa bilang
pre-pandemi, post-pandemi sih ya, karena kondisinya kan Sekarang sangat masih betul, pandemi kita. betul, Iya. betul, sangat uncertain, sangat tidak pasti, tapi setidaknya untuk upaya-upaya recovery ini bisa memberikan harapan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Terima kasih sekali penjelasannya Mas Jahen dan Mbak Dina. Nah, tadi sudah sempat disampaikan oleh Mbak Dina tentang komoditas ya, itu ada kelapa sawit. Jadi tentunya kita harus juga memperhitungkan kan bagaimana ekspor dan impor ini berperan dalam 1 tahun terakhir ya perekonomian kita ini, dan juga dikaitkan tadi bagaimana bisa menunjang pertumbuhan dan kemudian bisa meminimalisir resesi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Jahen dan Mbak Dina, ekspor dan impor apa saja yang masih mendominasi dan prospeknya bagus gitu ya di sepanjang tahun 2021 ini. Ya, mungkin sebelum jawab apa yang prospek ya, kita juga perlu melihat memang pandemi ini mempengaruhi perdagangan secara global ya, Mbak Amalia. Jadi Iya. kalau kita berdagang kan itu juga tergantung dengan kondisi ekonomi negara partner kita ya. Dan pada masa pandemi kita melihat hampir semua negara mengalami kesulitan dalam perekonomian. Jadi Cina, Amerika Serikat, even Vietnam yang mungkin waktu itu kondisi ekonominya masih baik karena bisa contain virus juga mengalami kesulitan ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi performa dari perdagangan internasional kita. Pertama adalah gara-gara pandemi tentunya ada perubahan dalam supply dan juga demand dalam perdagangan. Jadi kalau kita lihat di banyak negara yang terkena dampak pandemi, adanya mobility restriction dan sebagainya tentunya mempengaruhi demand mereka terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh suatu negara. Tapi di saat yang sama ketika adanya pandemi juga kebutuhan akan beberapa produk juga semakin meningkat gitu. Nah, imbasnya adalah terjadi perubahan harga. Jadi kalau kita lihat pada masa pandemi 2020 sampai 2021 itu harga-harga komoditas itu meningkat. Kenapa? Karena memang pertama supply barangnya terbatas. Yeah. Kadar supply chain terganggu juga ya Mas ya. Betul. Jadi ketika supply barangnya terbatas sedangkan permintaannya nggak berubah, tentunya kan harganya akan naik. Dan pada kondisi itu juga Indonesia nggak tahu beruntung atau enggak ya, kita dominan itu mengekspor barang-barang mentah, raw materials. Jadi CPO, batu bara dan sebagainya itu merupakan salah satu kontributor ekspor kita yang paling besar. Itulah kenapa pada masa 2020 sampai periode sekarang 2021 kita mengalami peningkatan di ekspor barang-barang komoditas karena dipengaruhi tadi peningkatan harga dan sebagainya. Di sisi yang lain untuk impor kita juga melihat tadi karena adanya masalah dalam dalam perekonomian, yang impor kan biasanya itu mereka akan melihat ke depan ya. Saya beli barang itu kan biasanya untuk barang input ya Ibu ya. Jadi contoh sebuah produsen itu mengimpor barang dari luar karena kan mau dipakai untuk menghasilkan barang baru. Tapi karena dia merasa dia berekspektasi ke depan ekonomi mungkin belum akan tumbuh lebih baik, maka dia menunda untuk mengimpor barang. Gitu. Jadi kombinasi ini yang menyebabkan Indonesia mungkin mengalami trade surplus. Jadi Indonesia bisa mengekspor barang nilainya lebih tinggi karena harganya meningkat. Tapi di sisi yang lain juga impor kita mungkin belum tumbuh karena permintaan domestiknya belum meningkat. Nah, apa yang tumbuh tadi barang-barang komoditas ya, CPO, batu bara dan sebagainya itu karena permintaan yang tetap tinggi di luar negeri. Kalau kita ingat kan di awal 2021 kan Cina itu butuh banyak batu bara ya, sedangkan suplainya terbatas. Itu yang menyebabkan harga batu bara meningkat saat itu dan itu berimbas kepada kinerja ekspor kita. Sedangkan di sisi yang lain mungkin dari segi impor kita mungkin masih banyak melakukan impor untuk barang input seperti mesin, peralatan dan sebagainya. Itu sejatinya untuk memenuhi kebutuhan produksi dari para pengusaha kita. Jadi ada blessing in disguise dari pandemi ini. Kita mungkin selama 17 bulan berturut-turut mengalami surplus perdagangan, tapi mungkin ke depannya perlu diperhatikan agar kita nggak rely on harga komoditas. Ya kan? Orang pasti bilang kan, kita kan terbantu gitu karena harga komoditasnya naik. Harusnya kan kita mampu mengekspor produk manufacturing dan sebagainya. Itu mungkin yang jadi PR ke depannya, bagaimana caranya agar pemerintah nggak terjebak ke periodenya Presiden SBY waktu itu loh Mbak Amalia, kan kita juga mengalami kenaikan harga batu bara ya waktu itu ya. Tapi pemerintah nggak reinvest surplus itu ke sektor-sektor yang produktif. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Oke. Mungkin Nina ada yang mau ditambahkan, silakan.
Menambahkan sedikit, kalau melihat data ekspor dan impor sepanjang tahun 2020, selama 10 bulan pertama tahun 2021, jadi bulan Januari sampai Oktober 2021, ekspor kita tumbuh lebih dari 40% Oke. secara yearly, sedangkan impor tumbuh 20%. Mengulang yang tadi Mas Jahen jelaskan, pertumbuhan ekspor itu didorong karena permintaan global yang meningkat dan juga ada lonjakan harga komoditas. Kemudian di sisi lain, kenapa impor kita tumbuh lebih rendah dibandingkan ekspor? Berarti masih ada permintaan domestik yang lemah di tengah berbagai pembatasan sosial dan mobilitas yang menurun. Tapi dua-duanya sudah tumbuh, cuma impor tumbuh lebih lambat dibandingkan ekspor. Artinya recovery sudah berjalan, namun gradual, secara gradual gitu, Bu Amalia. Thank Ya, you. mungkin sedikit menambahkan kali ya. Jadi kalau kita melihat nanti, kalau ekonomi sudah mulai tumbuh, pasti impornya akan picking up. Karena semakin banyak perusahaan yang akan mulai melaksanakan impor untuk kebutuhan faktor inputnya. Gitu. Nah, sedikit menambahkan tadi mungkin pertanyaan komoditas kali ya. Jadi komoditas yang kita banyak ekspornya tadi adalah produk mineral dan nabati. Itu kontribusi sekitar 37% terhadap ekspor Indonesia. Sedangkan untuk impor kita masih didominasi oleh barang modal seperti tadi mesin, peralatan listrik, dan elektronik, atau nilainya sekitar 20% dari total impor kita. Oke. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Jahen dan Mbak Dina. Yeah. Nah, itu poin dari Mas Jahen dan Mbak Dina juga menarik ya, tentang ya blessing in disguise, karena ternyata kita masih surplus untuk ekspor ya, dibantu sekali dengan komoditas raw material kita seperti batu bara dan kelapa sawit. Nah, tapi di sisi lain itu sebetulnya juga suatu bentuk kritik kan Mas Jahen ya. Bahwa kita terlalu lama gitu bergantung pada komoditas mentah ini, raw material ini, dan tidak seperti kurang insentif untuk kemudian bisa mendapatkan nilai lebih kan dari ekspor itu. Ya, semoga saja sih dengan fakta bahwa ternyata komoditas menyelamatkan ekonomi kita dalam tanda kutip, tidak membuat kemudian justifikasi ya kita pemerintah kita ataupun sektor usaha menjadi berlama-lama untuk ingin terus tergantung pada ekspor dari komoditas raw material ini, seperti itu komoditasnya. Nah, untuk impor saya tertarik nih Mas Reski ya, Mas Jahen ya, karena kan dikaitkan lagi dengan pandemi. Itu tadi memang sudah dijelaskan bahwa lebih banyak barang modal. Ada nggak peningkatan untuk misalnya barang-barang kimia gitu untuk peralatan kesehatan? Betul. Ya, jadi mungkin karena periode pandemi ya, ini kan berpengaruh terhadap current account kita ya. Jadi kita banyak melakukan impor untuk produk-produk kimia, farmasi, karena kebutuhan untuk memenuhi demand untuk menghadapi pandemi. Jadi kayak untuk vaksin, untuk alat kesehatan itu memang mengalami peningkatan sih selama periode terakhir 2020 dan 2021. Jadi memang pada saat yang sama pemerintah juga nggak bisa menyediakan semua produk itu ya Bu ya, karena kan kita juga tergantung dengan negara lain, sehingga memang terlihat ada peningkatan untuk produk-produk yang terkait dengan alat kimia dan sebagainya. Dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan kita atau trade balance, karena kan semakin banyak impor barang terhadap produk luar ya, vaksin, alat kesehatan dan sebagainya, yang kalau misalnya kita nggak punya cadangan devisa yang cukup, mungkin juga akan menjadi problem nantinya. Ya, jadi itu mungkin catatan ya, bahwa kita mungkin perlu mengembangkan industri ini ya, kesehatan dan kimia ini untuk masa depan ya Mas Rizky ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang mitra dagang kita ya, ekspor impor ini salah satunya Cina, karena mereka membutuhkan batu bara dalam jumlah yang sangat besar. Ada negara lain yang cukup signifikan dalam tren ekspor impor kita ini Mas Jahen atau Mbak Dina? Iya. Jadi kalau kita lihat, memang kan mitra dagang kita itu Cina, Amerika Serikat, sama Jepang ya. Jadi memang ketika pertumbuhan ekonomi di 3 negara ini pulih, maka pasti itu akan punya spillover impact kepada kontribusi ekspor kita. Itu juga yang mampu menjelaskan kenapa tetap terjadi persisten pertumbuhan pada ekspor dalam negeri, karena tadi negara-negara yang jadi tujuan ekspor kita sudah mulai pulih ya. Jadi permintaan mereka akan produk-produk kita juga akan semakin meningkat. Itu juga mungkin yang masih menjelaskan kenapa mungkin
ekspor barang mentah kita kayak CPO, batu bara dan sebagainya itu mulai meningkat karena kan dibutuhkan untuk apa ya, mengaliri listrik bagi industri di Cina misalnya. Itu juga. Jadi ketika ekonomi di Cina pulih, ekonomi di Amerika Serikat pulih, di Jepang pulih, ya juga itu akan memberikan dampak yang cukup baik bagi kinerja ekspor kita. Oke, terima Dina, kasih. ada yang mau ditambahkan, silakan. Mungkin sedikit kita juga China lagi ada ban ekspor ban impor batu bara dari Australia. Makanya makanya ekspor batu bara dari Indonesia naik. Jadi ekspor kita, nilai ekspornya naik. Mungkin itu salah satu blessing in disguise juga buat Indonesia. Iya, betul. Saya juga sempat mengamati berita ini ya. Jadi kita bisa mengambil keuntungan dari konflik gitu ya, konflik antar dua negara ini. Saya pernah mengundang perwakilan dari Kementerian Perdagangan dari ITPC Sydney waktu itu, sehubungan dengan IASEPA yang perjanjian perdagangan komprehensif dengan Australia dan Indonesia. Ya, salah satu poin dari Bu Ayu ini sama gitu, bahwa Indonesia bisa mengambil keuntungan dari friksi ya, antara Cina dan Australia ini untuk barang-barang tertentu gitu, dan kita memang perlu untuk memanfaatkan momen ini dengan baik seperti itu. Mungkin nggak relevan sih, tapi memang setiap ada perang dagang itu Indonesia cukup diuntungkan gitu sih. Ya. Kalau ada studi dari Pak Revi sebenarnya tentang trade wars antara Cina dengan Amerika, itu memang ditunjukkan demand dari Amerika juga meningkat karena kan biasanya dipasok oleh Cina ya. Tapi karena mereka perang, ya produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Jadi sebaliknya juga Cina juga mungkin biasanya minta barang ke Amerika, tapi karena perang ya mereka mintanya ke Indonesia. Jadi gimana kita ngarepin terus-terusan nih perang dagang ya? Enggak juga ya. Karena ngerinya eskalasi ke hal-hal lain ya dari dagang kan. Nanti Laut Tiongkok panas lagi ya, tapi ada keuntungannya, betul. Oke, terima kasih, menarik sekali diskusi kita Mas Jahen dan Mbak Dina. Nah, ini berikutnya dari level nasional kita mau ke global nih. Kita dunia tertuju pada satu perhelatan global yang sangat besar ya, itu G20 di Italia, dan kemudian handover kepemimpinan ke Indonesia. Ini sudah cukup gegap gempita lah ya di sounding gitu di dalam negeri di Indonesia, dan respon dari dunia luar pun kelihatan terlihat baik ya, dan percaya gitu pada kepemimpinan Indonesia, dan cukup banyak harapan yang dibebankan kepada Indonesia, terutama dalam rangka recovery pandemi, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan dari negara-negara berkembang, karena Indonesia masih mewakili negara-negara berkembang. Nah, di luar kesibukan kita mempersiapkan diri sebagai tuan rumah ya Mandalika lah gitu kan ya, persiapan tempat di Bali dan lain-lain, boleh Mas Jahen dan Mbak Dina menjelaskan apa ya kira-kira yang bisa dilakukan Indonesia dalam kapasitas kepemimpinan di G20 untuk pemulihan ekonomi global ini, dan tentunya dikaitkan juga dengan upaya serupa di dalam negeri, mengingat kita juga tentunya masih harus menjalani proses recovery yang cukup panjang. Dina mau mulai dulu? Dina lagi freeze. Jangan dulu aja kan, nanti aku tambahin. Oke. Ya, jadi kebetulan memang ini momen yang pas ya Mbak Malia ya, ada G20 karena kita punya pandemi, dan memang G20 ini punya good experience before ketika menghadapi krisis financial di 2008. Tahun 2008. Betul. Yes, betul. Jadi mungkin ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan kontribusi atau peran dari negara-negara G20 untuk bisa memastikan pemulihan ekonomi yang baik, dan itu juga sesuai dengan tema yang diusung ya, recover together and recover stronger ya. Jadi apa mungkin peran Indonesia, saya rasa memang isunya adalah bagaimana caranya memastikan agar semua negara itu bisa pulih secara bersama-sama. Dan kita melihat sekarang kan pada masa pandemi ini Omicron kenapa tumbuh, karena memang di Afrika Selatan kan tingkat vaksinnya inequal dibandingkan dengan negara maju. Dan isu inequality ini mungkin jadi satu hal yang penting, karena selagi banyak negara belum bisa menyelesaikan isu COVID ya karena masalah vaksin dan sebagainya, kita nggak akan bisa tumbuh secara bersama. Terus yang kedua mungkin dari segi
posisi kali ya. Indonesia kan mungkin dianggap sebagai salah satu negara berkembang dan mungkin bisa membawa isu-isu yang related dengan apa yang dihadapi oleh negara berkembang. Dan saya rasa mungkin ini bisa menjadi posisi kita yang paling baik agar nanti bagaimana caranya agar hal-hal yang krusial yang dihadapi oleh negara berkembang itu bisa dilaksanakan secara baik. Ini juga related dengan beberapa isu yang diangkat ya. Pertama kan terkait dengan masalah produktivitas dan sebagainya. Terus juga dalam presidensi itu juga pemerintah ataupun Indonesia juga berencana untuk bagaimana memastikan bahwa semua negara di G20 itu bisa resilience bisa terhadap future potential pandemic atau external crisis gitu. Terus juga bagaimana caranya bisa shifting ke energi terbarukan, masalah kemitraan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah saat yang baik ya, dan kalau nggak salah kan pemerintah juga punya 3 topik khusus kalau nggak salah. Jadi isu terkait dengan vaksinasi, yang saya rasa ada satu studi yang baru rilis dari IMF itu menunjukkan bahwa negara yang vaksinnya lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat. Jadi memang vaksin does matter in terms of economic growth ataupun recovery. Yang kedua juga saya rasa isu yang diangkat oleh pemerintah adalah terkait dengan digitalisasi. Jadi apa yang kita pelajari selama pandemi, ya mungkin sebelum COVID orang sudah pakai teknologi digital ya Mbak Malia ya. Tapi ketika ada pandemi, ketika ada mobility restriction, orang dipaksa untuk menggunakan devices ini ataupun digital technology, karena kan kita nggak bisa kemana-mana. Kalau mau pesan makanan ya pakai smartphone dan sebagainya gitu kan ya. Dan saya rasa juga bagaimana cara pemerintah ataupun Indonesia nanti untuk encourage masyarakat ataupun semua negara untuk menggunakan digitalisasi ini sangat penting. Kalau nggak salah kan Kementerian Perekonomian, Kemenko itu punya rencana untuk bikin PMO untuk digital ekonomi ke depannya. Dan saya rasa ini mungkin bisa jadi saat yang tepat untuk pengembangan itu. Dan terakhir, memang isu terkait dengan financing juga masih menjadi hal yang sangat krusial gitu. Jadi kita pelajari kan Indonesia mungkin punya kemampuan untuk bisa bantu ya, ada program perlindungan sosial dan sebagainya. Tapi kan nggak semua negara punya kemampuan itu. Dan itu yang terjadi pada masa recovery. Jadi nggak semua negara punya kemampuan untuk spending banyak untuk bisa membantu vulnerable people. Dan ini adalah isu-isu yang mungkin saya rasa bisa digolkan atau dibawa oleh pemerintah Indonesia agar nanti nggak hanya negara maju yang pulih, tapi juga semua negara bisa pulih secara optimal. Betul. Silakan Dina kalau ada yang mau ditambahkan, karena Dina yang banyak handle isu G20 di LPM. Iya, nambahin sedikit dari poinnya Mas Jahan. Jadi benar, Indonesia ini diharapkan menjadi representasi negara-negara berkembang, tidak hanya negara berkembang anggota G20, tapi negara berkembang lain di luar keanggotaan G20. Kemudian ada 2 track di dalam G20, Finance Track dan Sherpa Track. Kalau ngobrolin tentang Sherpa Track, itu Indonesia Presiden Jokowi itu baru memutuskan ada 3 isu topik utama yang diangkat dalam G20 Indonesia. Presidensi G20 Indonesia. Pertama, sistem kesehatan dunia. Kedua, transformasi ekonomi dan digital. Yang terakhir, transisi energi. Kalau terkait dengan sistem kesehatan dunia, sampaikan benar, adalah distribusi vaksin yang merata di seluruh dunia, kemudian infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang juga merata di seluruh dunia, dan bagaimana cara kita bisa resilient untuk menghadapi another outbreak. Kemudian kalau dari agenda nasionalnya, mungkin pemerintah punya harapan kita bisa menyediakan vaksin dalam negeri sehingga bisa resilient secara mandiri dari Indonesianya. Kemudian masuk ke topik yang kedua, transformasi ekonomi dan digital, itu harapannya adalah bisa menciptakan value dari digital economy dan menggunakan teknologi digital yang lebih inklusif sehingga bisa mempercepat proses recovery, terutama untuk UKM dan financial inclusion. Itu untuk agenda digital. Nah, yang penting dari Indonesia adalah memastikan bahwa infrastruktur internet dan pendukungnya bisa menjangkau wilayah terpencil dan wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh internet yang baik. Itu jadi teknologi ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan digital. Kemudian kalau dari sisi inklusi keuangan,
pemerintah juga mendorong fintech dan digitalisasi dan juga bisa memastikan keamanannya dari penyediaan layanan keuangan berbasis digital. Mungkin itu tambahannya Bu Amalia. Oke. Terima kasih banyak Mas Jahen dan Mbak Dina. Iya, jadi sebetulnya kan isu inequality ini sudah lama ya menjadi masalah gitu dalam perekonomian dunia. Tapi memang pandemi ini makin membukakan mata kita semua ya bahwa ketimpangan kita ini luar biasa dalam hal itu tadi, kesehatan, vaksin. Muncul vaksin nasionalisme kan, negara yang kuat uangnya ya dia yang bisa mengamankan sebanyak-banyaknya. Ada negara udah bisa booster, ada yang mungkin dosis pertama aja masih belum di-administer gitu. Dan ini yang itu tadi Mas Jahen sempat singgung, ada Omicron kan di South Africa ya, sementara ya kita juga paham gimana sebagian besar negara Afrika masih vulnerable kan dalam hal kesehatan gitu. Ini juga ya, menyadarkan kita lah bahwa karena itu ya betul juga gitu bahwa recovery-nya harus bersamaan. Kalau ada negara yang sudah recover yang lain belum ya sama aja kan, kita kan balik-balik lagi gitu ke itu. Jadi sekarang kan hanya Afrika Selatan yang punya Omicron tapi semua negara kelimpungan. Betul seperti lockdown itu. dan sebagainya. Iya, jadi betul. Dan juga tadi Mbak Dina menyinggung tentang digital ekonomi ya, ini juga digital secara spesifik ya untuk teknologi dan juga mengarah ke ekonomi ini juga penting karena kita pandemi ini juga menyadarkan kita tentang digital divide ya, bahwa ya ampun ternyata kesenjangan digital kita luar biasa dan tentunya ini menyangkut masalah infrastruktur jelas ya, masih belum merata, tapi juga masalah literasinya juga masih sangat jauh gitu dan perlu banyak sekali intervensi karena walaupun misalnya ada satu keluarga atau anak bisa belajar lewat online tapi tidak bisa sepenuhnya tercapai seperti apa yang biasa dia kejar di sekolah pada saat pertemuan tatap muka kan. Saya sempat berpikir gitu ya, mungkin sebetulnya digital infrastruktur IT ini perlu masuk ke mungkin rencana infrastruktur nasional kali ya Mas Jahen ya. Jadi bukan cuma jembatan, airport, jalan penting, bendungan penting, tapi ternyata kita disadarkan bahwa infrastruktur IT ini penting sekali gitu loh. Ya, jadi kalau ini mungkin out of topic ya, tapi Kominfo saya rasa mereka punya rencana untuk bangun 5G sih across Indonesia, targetnya sampai 2025 nanti. Cuma memang isu dari digital divide juga sangat krusial. Kebetulan Dina dan saya sekarang juga ada studi terkait dengan digital wage payment. Digital apa Mas? Digital wage payment, jadi pembayaran upah secara digital. Dan kita kan targetnya ke UMKM ya Mbak Amalia. Dan memang terjadi disparitas. Jadi kalau kita lihat Jakarta itu udah selesai dengan isu digital, ya kan, karena mungkin infrastrukturnya udah oke. Tapi ketika kita luar sedikit dari Jakarta ke Bogor, ke daerah gitu, orang nggak punya akses ke internet, orang nggak punya akses terhadap infrastruktur digital lainnya. Terus juga masalah literacy, mereka nggak trust dengan isu digital ini, karena kan mungkin pemahaman mereka terkait dengan isu digital itu masih kurang. Gitu. Jadi itu mungkin yang jadi hal yang sangat penting karena kita juga nggak bisa mengelak bahwa adaptasi ke digitalisasi itu jadi hal yang sangat penting gitu ke depan. Iya, betul. Ya, semua orang udah mulai shifting, jadi jangan sampai kita malah ketinggalan nantinya. Iya. Saya rasa sih itu juga mungkin jadi satu hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, karena kalau kita telat nanti mirip dengan isu komoditi boom tadi, kita telat untuk membangun infrastruktur, tapi di saat yang sama negara lain udah maju. Gitu. Iya, betul. Dan ini juga kembali lagi ke itu tadi ya, inklusivitas ya. Kemarin kan diluncurkan program akselerasi di generasi digital kalau nggak salah ya. Itu sepertinya proyek yang cukup besar gitu kan, BUMN juga terlibat di situ. Sasarannya bonus demografi lah, umur 15 sampai 35 gitu kan. Saya sangat mengapresiasi ya semua program-program untuk mengakselerasi digitalisasi ini yang ditujukan kepada kelompok usia produktif lah seperti itu. Tapi seperti tadi Mas, sebenarnya lebih mudah untuk memahami. Betul. Tapi lebih seperti mudah tadi, untuk adaptasi sih. Betul sekali gitu. Kita tentunya memimpikan Indonesia akan menjadi negara dengan generasi digital yang tinggi gitu ya jumlahnya. Tapi itu tadi ya, kita juga nggak bisa membiarkan yang lain left behind kan ya Mas Jahen ya. Yang di luar Jakarta, di luar kota-kota besar, yang di luar
rentang usia itu ya, kita punya Betul, manula, ya, kita punya lansia loh yang betul. juga perlu untuk perlu untuk apa, Dibantu. mendapatkan iya perhatian yang sama masalah digital. Kita perlu juga anak-anak di bawah 15 tahun supaya bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik, bukan hanya misalnya main game aja gitu, hanya jadi penikmat. Itu semuanya tentunya harus ikut ini, dan jadi PR besar banget sih buat pemerintah dan kita semua ya. Semoga fruit dari digitalisasi ini bisa kita raup bersama-sama seperti itu ya. Semangatnya kan G20 ini kan Indonesia ya, Iya, kita benar. inklusivitas. Biasanya kan pemerintah kalau terpaksa itu punya banyak policy yang bagus Oh biasanya. gitu, kalau terpaksa ya. Iya, Jadi kreatif, jadi sangat betul. inovatif ya. Yang mudah-mudahan Betul. ya seperti itu dan bisa berlangsung dengan baik. Oke, terima kasih Iya. banyak. Nah, selain G20, pertemuan akbar lain di tahun ini adalah tentang perubahan iklim ya. Itu kan sempat ditunda tahun 2020. Akhirnya dilaksanakan tahun 2001 ini di Glasgow. Perhatian dunia tuh sempat agak teralihkan ya dari isu lingkungan, walau sebetulnya terkait juga loh gitu ya, karena ada beberapa yang penelitian menyebutkan bahwa lagi-lagi blessing in disguise dari pandemi ini, misalnya di beberapa kasus kualitas lingkungan menjadi membaik gitu ya, karena emisi gas buang itu jauh berkurang dan lain-lain. Tapi ada juga efek tambahan, misalnya sampah yang akhirnya jadi lebih banyak, itu mungkin di level yang kasus-kasus yang tampak di permukaan. Tapi tentunya ini kita kembali dihadapkan gitu ya, dan disadarkan bahwa masih banyak juga pekerjaan rumah untuk masalah perubahan iklim ini, termasuk juga yang dihadapi oleh Indonesia. Kemarin sempat ya ada debat soal deforestasi dan lain-lain gitu. Jadi publik kembali kemudian disadarkan tentang pentingnya isu lingkungan ini. Dan kadang kan akhirnya dibenturkan sama ekonomi lagi-lagi nih Mas Iya. Jahen ya dan Mbak Iya. Dina ya, health, kesehatan versus ekonomi, kemudian Iya. lingkungan sama ekonomi gitu. Tapi saya Betul. optimis selalu sama teman-teman dari LPM ini yang bisa kemudian menemukan jalan tengahnya, sebetulnya bisa bareng gitu ya. Dan ini Iya. kan konsep, akhirnya kita bicara tentang konsep green economy nih kalau misalnya kita Betul. bicara perubahan iklim. Nah, bagaimana nih kira-kira posisi Indonesia dalam memfasilitasi green economy ini, Mas Jahen dan Mbak Dina, terutama juga tentunya dikaitkan dengan kondisi ekonomi domestik kita. Apa kita sudah siap sih sebetulnya untuk green economy ini? Siap atau nggak siap, kita harus siap mungkin Harus siap. Oke. jawabannya. Karena saya rasa ini juga menjadi satu hal yang menjadi concern di banyak negara ya, Oke. khususnya kayak kita lihat di COP26 kemarin kan Mm-mm. isu terkait dengan green economy, green recovery menjadi satu hal yang sangat krusial. Dan pasca pandemi juga saya rasa banyak negara itu akan menjunjung tinggi isu sustainability. Jadi mungkin pandemi ini mengakselerasi adopsi isu green Oke. economy di banyak negara, Mbak Amalia. Tapi saya rasa juga pemerintah sudah mulai ya menginisiasi beberapa kebijakan yang harapannya mampu memasukkan isu green ke dalam kebijakan nasional. Balik lagi tadi kata Mbak Amalia kan, ini masalah intergenerational policy ya. Mungkin politisi sekarang tuh nggak care dengan isu lingkungan ke depannya karena mereka akan mati ketika bumi ini hancur Iya, misalnya iya. ya. Tapi juga ada isu yang lain juga kita perlu mikirkan bagaimana future generation hidupnya seperti apa gitu. Dan pemerintah mungkin sudah mulai walaupun belum optimal. Ya kayak pemerintah sudah mulai bikin carbon tax ya sekarang ya. Jadi ada kebijakan pajak untuk karbon yang harapannya mampu mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan ataupun polusi. Terus juga saya lihat sekarang kan sudah mulai banyak isu terkait dengan green financing. Jadi pemerintah menggunakan alternatif pembiayaan untuk pembangunan hijau. Gitu. Jadi pemerintah bekerja sama dengan swasta agar harapannya swasta juga mau financing beberapa kebijakan pemerintah yang pro dengan green economy. Gitu. Terus juga mungkin ada sekarang mobil listrik misalnya, mobil listrik kan pemerintah juga kekeh dengan meningkatkan jumlah stasiun mobil listrik dan sebagainya agar semakin banyak masyarakat yang bisa transisi ke mobil listrik yang tentunya rendah dengan emisi. Spesifiknya mungkin nanti Ina bisa jelaskan, tapi kita rasa pemerintah sudah mulai, walaupun secara politis message-nya agak berbeda ya. Kalau mungkin Mbak Amalia pernah dengar tweet-nya Menteri Iya, Kehutanan kan, sempat jadi dia viral bilang, waktu itu, iya. betul. Jadi mungkin isunya lebih ke message yang akan dibawa oleh pemerintah. Masing-masing kementerian punya programnya sendiri, tapi
suara yang satu gitu kayaknya belum ada di pemerintah. Jadi lebih ke kebijakan masing-masing pemerintah sih terkait dengan green, dan saya rasa sudah mulai ada, cuma belum jadi satu kesatuan yang utuh. Nah mungkin Dina bisa jelasin kira-kira apa aja tuh yang udah akan dilakukan pemerintah ke depannya. Ya, betul Bu Amalia. Jadi selain pandemi, memang masalah iklim ini sama-sama penting, Cap. Cuma mungkin perhatiannya sekarang nggak sebesar ke perhatian ke pandemi. Nah, terkait isu lingkungan, ada beberapa hal yang bisa, yang sudah dan bisa pemerintah lakukan untuk terkait isu lingkungan. Mungkin yang pertama, menegaskan dan mendorong bauran energi baru terbarukan yang lebih tinggi. Memang berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah itu sudah menargetkan kontribusi energi baru terbarukan menjadi 23% dari total bauran energi pada tahun 2025. Tapi kayaknya cukup challenging untuk mencapai target tersebut karena di tahun 2019 energi baru terbarukan itu baru menyumbang 9,15% dari total bauran energi. Tantangan utamanya dalam meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan adalah di biaya, di mana energi baru terbarukan ini di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan dengan batu bara karena persepsi risiko yang tinggi, mungkin kebijakannya belum terlalu mendukung, dan insentif yang belum memadai. Kemudian yang tadi sudah di-mention Mas Jahen, dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah mulai mengenakan pajak karbon dengan tarif minimum sebesar 30.000 per karbon dioksida ekuivalen. Meskipun nilai ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya, misalnya Afrika Selatan, Argentina, dan Meksiko. Tapi pemerintah sudah inisiatif untuk menerapkan pajak karbon ini sehingga mendorong peralihan ke energi bersih sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan teknologi dan energi hijau. Nah, kalau balik ke soal biaya, tadi challenge utama dari pindah ke energi baru terbarukan itu kalau diekstrapolasi data secara rata-rata mulai tahun 2016, Indonesia itu butuh sekitar 220 triliun atau 15,7 miliar US dollar per tahun untuk mencapai target 2030. Tapi karena Indonesia punya climate budget tagging, anggaran yang dialokasikan untuk semua sektor terkait lingkungan itu hanya mencapai 4,8 miliar US dollar per tahun atau sekitar 30% dari kebutuhan dananya. Nah, makanya nggak bisa Indonesia hanya sendiri untuk mencapai target mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi memang butuh dukungan internasional supaya bisa mencapai target. Kalau di Paris Agreement kan kalau pakai usaha sendiri, Indonesia targetnya mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Tapi kalau dengan bantuan internasional, kita bisa targetnya bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41% dari business as usual. Jadi itu pentingnya kerjasama internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Mungkin itu tambahannya Bu Amalia. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Jahen dan Mbak Dina. Lagi-lagi kita bicara soal kebersamaan ya untuk bisa mencapai target emisi ini. Karena memang ini masalah global yang tidak akan bisa diselesaikan oleh hanya satu negara. Ini memang satu problem yang cukup unik ya, karena yang kemudian bersama-sama berkewajiban menyelesaikannya mungkin nggak merasakan itu di negaranya, ya kan? Mungkin ada satu negara yang baik-baik saja ya, walaupun pasti ada bencana alam itu tidak terelakkan ya, tapi misalnya yang mengalami ini paling terasa adalah negara-negara Pasifik gitu kan, yang permukaan lautnya terus-terusan naik gitu. Tapi ya itu tadi, bagaimana kemudian empati ini bisa ditumbuhkan gitu untuk kemudian bisa melakukan kerja-kerja bersama untuk bisa melakukan hal-hal positif bagi perubahan iklim. Dan tadi poin Mas Jahen juga bagus sekali ya tentang ini intergenerational issues. Saya pernah baca ada satu survei yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga survei itu tentang lingkungan hidup. Itu memang sebagian besar responden muda itu menyebutkan bahwa isu lingkungan hiduplah yang paling concern mereka paling utama gitu. Isu lain demokratisasi, HAM gitu ada, tapi isu lingkungan hiduplah. Jadi
karena mereka akan merasakan ini ya di masa yang akan datang, ini akan jadi masalah mereka gitu. Dan saya pikir ini tentunya hal yang baik ya, bagaimana kemudian kesadaran ini bisa terus ditumbuhkan di kalangan generasi muda dan juga bisa menjadi pressure gitu bagi pemerintah untuk selalu untuk konsisten melakukan perbaikan. Tapi satu lagi juga itu ya Mas Jahen dan Mbak Dina ya, nggak bisa hanya negara berkembang aja kan, harus dibantu juga oleh negara maju. Kita sempat mengalami bagaimana setelah Donald Trump terpilih misalnya setback kan, bisa keluar gitu loh dari dari COP ini karena yang menganggap perubahan iklim itu tidak ada lah sebetulnya gitu. Dan selain tentunya ya masalah klasik ya, lobby-lobby dari kelompok energi fosil yang sangat kuat gitu. Ini memang luar biasa sih menurut saya, ini isu lingkungan ini salah satu yang dinamikanya paling luar biasa, tapi karena kepentingan yang akan diraih itu masa depan banget gitu ya. Ya, jadi akhirnya untuk makanya saya bilang tadi internasional kan, kalau betul, orang misalnya nggak care terhadap future generation ya mereka nggak akan melakukan itu. Betul. Kalau pikirannya hanya pragmatis saat ini saja, Dan ya politisi memang, kan seperti itu ya Bu Amalia ya. gimana Mas? Politisi kan cares about next Iya, election, not next next election, generation. betul, mengamankan potential voter gitu ya. Next Betul. election. Tapi berapa puluh tahun ke depan ya sudah, Betul. itu adalah Bukan urusan masa depan yang mungkin hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi Iya. ya tentunya ini mudah-mudahan dengan kampanye yang berkelanjutan, promosi lingkungan yang berkelanjutan, ini bisa menjadi concern kita bersama, dan tentunya juga dikuatkan dengan polisi pemerintah. Tadi Mbak Dina sudah menjelaskan, sudah cukup banyak sebetulnya ya langkah-langkah positif ya, dari sudut dari aspek fiskal, kemudian dari kebijakan energi nasional. Mudah-mudahan ini bisa konsisten dilakukan dan mengalami perkembangan yang baik ya di masa-masa yang akan datang untuk anak cucu kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Jahen, Dr. Jahen Reski dan Mbak Faradina Alfia Maizar dari LPM UI. Selalu menyenangkan berbincang-bincang dengan peneliti-peneliti ekonomi muda dari LPM UI ini. Saya selalu merasa tercerahkan sebagai lagi-lagi yang tidak specifically trained as ekonomis, walau sempat belajar juga sih waktu S1 ada pengantar ilmu ekonomi. Selalu menyenangkan, dan semoga percakapan kita ini juga bisa bermanfaat bagi pendengar podcast saya untuk bisa dapat gambaran apa yang terjadi di ekonomi Indonesia tahun lalu dan bagaimana kira-kira kita melihat di tahun depan, dengan insya Allah mudah-mudahan lebih optimis lagi. Dan juga tadi ada isu-isu dunia juga yang perlu kita ketahui. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Jahen dan Mbak Dina. Tentunya ini di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu kalau bulan Desember di Indonesia, nggak cuma di Indonesia sih, di seluruh negara, tapi Indonesia itu paling-paling sih. Luar biasa pasti nih beban kerjanya ya. Paham, saya paham. Terima kasih banyak atas waktunya, dan salam untuk keluarga di rumah, untuk kolega juga, teman-teman peneliti di LPM. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita optimis untuk menghadapi tahun depan ya, dengan semangat dan ya selalu sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amar. Demikian perbincangan saya tentang Indonesia Economy Outlook 2022 dengan Dr. Jahen Reski dan Faradina dari LPM UI. Episode ini adalah episode penutup Amalia Podcast di tahun 2021. Kita akan bertemu lagi di tahun 2022 dengan episode baru tentang politik, budaya, kemasyarakatan, dan subjek menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak podcast saya ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat dan tetap semangat menyambut tahun 2022.